Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan materi struktur atom. Saya jelaskan untuk melengkapi materi struktur atom khususnya tentang konfigurasi elektron yang belum sempat saya sampaikan di kelas minggu lalu ya. Nah, di sini konfigurasi elektron itu sendiri adalah susunan elektron-elektron pada suatu atom atau unsur. Nah, jadi elektron ini menempati suatu kulit di mana energinya itu berbeda antara kulit yang satu dengan kulit yang lainnya. Jadi ada perbedaan tingkat energi, kemudian jumlah elektronnya juga berbeda. Nah, begitu ya. Kemudian konfigurasi elektron yang akan saya jelaskan di sini yang pertama adalah berdasarkan kulit elektron atau di sini mengikuti model atom Born gitu ya. Nah, yang pertama yang harus dipahami adalah masing-masing kulit itu hanya bisa diisi dengan angka ini yang ada pada slide ya. Ini ya 1, 2, sampai 8, kemudian 18 dan 32. Kemudian masing-masing kulit itu memiliki jumlah elektron maksimum, di mana N adalah kulit dengan simbol ada K, L, M, N untuk kulit 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah elektron maksimum itu mengikuti rumus matematis 2N pangkat 2. Untuk K adalah 2, untuk L jumlah elektron maksimalnya itu 8, untuk M jumlah elektron maksimalnya itu 18, dan untuk N jumlah elektron maksimalnya adalah 32. Itu yang perlu dipahami. Kemudian untuk menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit elektron, maka yang perlu diperhatikan adalah elektron itu dituliskan ya, pengisian elektron itu dimulai dari kulit elektron dengan energi yang terendah. Jadi dari K terlebih dahulu. Dari K kemudian berlanjut ke yang lebih tinggi. Kemudian setiap kulit itu harus diisi maksimum terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh di sini untuk atom Sr dengan nomor atom 38, maka menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit elektron itu bisa dituliskan 2 karena maksimal 2 ya untuk kulit K, kemudian dilanjut dengan kulit L maksimal 8 dituliskan 8, kulit M 18. 2 tambah 8 tambah 18 totalnya 28. Nomor atomnya 38, berarti tersisa 10 elektron. Karena pada kulit M maksimal itu 32 dan sisa elektronnya hanya 10, maka untuk penulisan elektronnya itu menjadi 8 dan 2. Jadi diisi maksimum terlebih dahulu ini ya 8, 2. 2 tambah 8 tambah 18 tambah 8 tambah 2, maka totalnya adalah 38. Nah, ini nomor atom itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nomor atom untuk atom yang netral, maka jumlah elektronnya sama dengan nomor atom. Saya ulang lagi, untuk atom yang netral, maka jumlah elektronnya sama dengan nomor atom. Jadi untuk konfigurasi elektronnya adalah sejumlah 38 elektron. Itu untuk konfigurasi elektron berdasarkan kulit elektron. Kemudian yang kedua saya jelaskan adalah konfigurasi elektron menggunakan subkulit atau ini berdasarkan model atom dari mekanika kuantum. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan dan dipahami adalah prinsip Aufbau, di mana pada prinsip Aufbau ini menyebutkan bahwa elektron dalam atom akan menempati subkulit yang berenergi rendah terlebih dahulu. Nah, jadi dari energi rendah ke energi yang lebih tinggi. Sama jadi ya, seperti yang sebelumnya kulit elektron. Nah, yang membedakan di sini karena ini berdasarkan subkulit, jadi penulisannya ini menggunakan 1S, 2S, 2P. Nah, S
P, D, F itu kan subkulit ya. Jadi menggunakan aturan yang ini. Kemudian boleh kalian menghafalkan yang ini ya. Cuman kan kadang kita lupa. Jadi cara mudahnya itu bisa menggunakan ini. Bisa dengan menggunakan ini. Jadi ditulis secara bertingkat satu S. Karena ini hanya ada satu maka S. Jadi SPDF gitu ya. Kemudian di bawahnya untuk nomor kulit 2. Jadi 2S, 2P dilanjutkan dengan 3S, 3P, 3D untuk nomornya 3 itu ada 3 subkulit ya SPD dilanjutkan dengan nomor 4, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F. Nah, urutannya berdasarkan garis ini. Nah, ini 1S, kemudian tarik lagi garis berarti 2S, tarik lagi garis dilanjutkan dengan 2P, 3S, tarik garis lagi. Nah, seterusnya begini seperti rintik hujan gitu ya. Jadi ini sudah berurutan 1S, 2S berdasarkan tanda panahnya. Nah, begini. Sebentar saya tuliskan ya di sini saya coret-coret. Nah, ini jadi awalnya ini. Nah, 1S gitu. Arahnya ke sini tanda panahnya. Kemudian lanjut dengan 2S. Kemudian di sini 2P 3S. Kemudian 3P 4S. Kemudian 3D 4P 5S. 4D 5P 6S. 4F 5D 6P 7S. 5F 6D 7P. Nah, jadi tanpa menghafalkan, hanya cukup dengan menggambarkan ini kita sudah bisa menuliskan urutan-urutannya. Begitu, ini cara mudahnya. Kemudian di sini saya lanjutkan lagi. Nah, ini ya, jadi subkulitnya itu yang S, P, D, dan F dengan jumlah orbital untuk kulit S itu 1, untuk kulit P itu 3, untuk kulit D itu 5 dan untuk kulit F itu 7. Jadi pada model atom mekanika kuantum dikenal subkulit ya. Kemudian elektron itu bisa ditemukan di dalam orbital. Nah, pada subkulit S orbitalnya ada 1. Pada subkulit P orbitalnya ada 3. Pada subkulit D orbitalnya ada 5 dan pada subkulit F orbitalnya ada 7. Kemudian jumlah elektron maksimalnya di sini bisa dituliskan jumlah elektron maksimal pada satu orbital jumlahnya itu 2. Nah, kalau orbitalnya 1 berarti elektron maksimalnya itu 2. Kalau orbitalnya 3 berarti 3 kali 2 jumlah elektron maksimalnya adalah 6. Pada subkulit D ya, subkulit D jumlah orbitalnya 5 berarti jumlah elektron maksimalnya adalah 10 dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk pengisian lambangnya ya bisa begini. NLE, N itu untuk nomor kulitnya. Jadi misalkan 1S berarti nomor kulitnya adalah 1, subkulitnya adalah S. Ini ya, L-nya ini S. Nah, misalkan begitu ya. Kemudian jumlah elektronnya, E itu jumlah elektron. Nah, pada subkulit S di sini maksimal adalah 2, berarti 1S2. Nah, misalkan seperti itu menuliskannya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk atom 11Na, bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit? Berarti menuliskannya adalah 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S1. Nah, kalau dihitung maka jumlah elektronnya di sini adalah 11. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1. Ini jumlahnya adalah 11 elektron. Nah, ini selanjutnya bagaimana konfigurasi elektron untuk ion? Nah, untuk ion berarti tinggal eh, menyesuaikan ya. Kalau ionnya adalah ion positif, berarti di sini elektronnya dikurangi dengan jumlah elektron ya. Elektron dalam ionnya itu dikurangi dengan jumlah muatannya. Kalau misalkan
Na+. Nah, itu untuk katian ya. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p6. Elektron terakhir di sini dibuang satu berdasarkan muatannya. Nah, untuk anion bagaimana? Nah, untuk anion berarti jumlah elektron terluarnya, ini ya yang paling akhir, ini jumlah elektronnya tinggal ditambahkan dengan jumlah muatannya, tapi disesuaikan lagi. Disesuaikan dengan aturan ini ya. Disesuaikan dengan aturan ini. Jadi kalau untuk P misalkan. Untuk P jumlah elektron maksimalnya adalah 6. Nah, jadi 2p6 maksimal untuk P. Misalkan 3p, sama 3p itu maksimal juga 6. Jadi yang perlu diperhatikan adalah subkulitnya, apakah di S, apakah di P, apakah di D atau di F. Kalau di P berarti maksimalnya 6. Kalau di D maksimalnya adalah 10. Nah, untuk anion berarti kalian menyesuaikan. Kalau di kulit terakhirnya adalah misalkan kulit terakhirnya itu adalah 3p5. Nah, misalkan 3p5. Karena membentuk anion dengan muatan -1, maka eh, konfigurasi elektron di kulit terakhirnya awalnya 3p5 menjadi 3p6. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di sini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kaidah Hun nih ya. Nah, begini. Pengisian elektron dalam orbital dilakukan secara sendiri-sendiri terlebih dahulu sampai subkulit terisi. Selanjutnya diperbolehkan untuk berpasangan dengan arah spin elektron yang berbeda. Maksudnya begini. Ini untuk yang 3D begitu ya. Untuk D maka jumlah orbitalnya itu ada 5. Nah, saya tuliskan kotak di sini ya. Kotak ini menunjukkan orbital 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, misalkan eh, elektronnya itu ada 5 atau dituliskan dengan simbol 3d5 misalkan. Maka yang benar penulisan elektronnya itu ini orbitalnya dilengkapi terlebih dahulu 5. Nah, jadi hadap ke atas dulu ya. Tanda panahnya ini menunjukkan elektron, ini arah panahnya ke atas dulu, dilengkapi sampai 5. Kalau masing-masing orbital ini sudah terisi semuanya, baru dituliskan sisanya dengan arah yang berlawanan. Nah, baru ke bawah. Jadi misalkan 6 begitu ya, ini 5 dulu diisi, baru yang terakhir itu yang ke-6. Nah, ini misalkan 3D6. Nah, ini misalkan 3D6. Tapi kalau 3D5 berarti arah panahnya itu ke atas semua. Nah, seperti ini ya. Itu kaidah Hun. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan juga aturan penuh dan setengah penuh. Nah, jadi seperti ini ya. Elektron akan lebih stabil ketika menempati orbital yang penuh atau setengah penuh. Nah, begitu. Jadi yang stabil itu penuh atau setengah penuh. Nah, contohnya untuk kulit terluar D4. Nah, begitu ya. Misalkan 24Cr. Ini konfigurasi 1s2, konfigurasinya ya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4. Nah, yang seperti ini keliru karena di sini D-nya ini 4. Yang benar adalah kalau penuh atau setengah penuh. Nah, solusinya adalah D-nya ini dituliskan 5 sehingga 4S-nya yang awalnya 4S2 diubah menjadi 4S1. Jadi kesimpulannya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Jadi yang kulit D ini akhirnya menjadi setengah penuh. Itu akan menjadi lebih stabil ya dibandingkan dengan penulisan konfigurasi yang pertama ini tadi. Oke, selanjutnya adalah menyederhanakan
penulisan konfigurasi elektron. Nah, penulisan konfigurasi elektron suatu atom atau unsur ini dapat disingkat dengan menggunakan konfigurasi gas mulia atau golongan 8A. Nah, di sini sudah ada ya untuk helium dengan nomor atom 2. Misalkan kalian akan menuliskan konfigurasi atom lain yang jumlah elektronnya itu di antara 2 sampai 10. Jadi bisa disingkat dengan menuliskan 2He kemudian baru 2S bla 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 begitu. Untuk yang jumlah elektronnya itu lebih dari 10 dan kurang dari 18 bisa disingkat dengan menuliskan 10Ne dilanjutkan dengan 3S bla bla bla. Nah, begitu. Untuk argon dengan nomor atom 18 ya. Jadi untuk atom lain yang jumlah elektronnya kurang lebih dari 18 dan kurang dari 36, maka bisa disingkat dengan menuliskan kurung 18Ar tutup 4S dan lain-lain. Begitupun untuk yang lainnya. Nah, nanti bisa dibaca lagi ya pelan-pelan. Kemudian ini ada beberapa soal di sini, coba kalian kerjakan ya. Nanti kita bahas di kelas untuk penulisan konfigurasi elektron 11Na dan 11Na+, kemudian 26Fe dan 26Fe3+, 17Cl dan 17Cl-. Penulisan konfigurasi elektronnya juga boleh disingkat dengan menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Nah, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan konfigurasi elektron. Semoga bermanfaat penjelasan yang sudah saya berikan. Apabila ada materi yang masih belum jelas terkait dengan konfigurasi elektron, bisa kita diskusikan bersama di kelas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.